Baiklah, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi buat Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Ines Tiri Bataraja dari Prodi D3 Kebidanan Medan kelas 2A dengan nomor NIM P075241200015. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kebutuhan fisik ibu hamil. Yang pertama, kebutuhan oksigen. Pada kehamilan, terjadi perubahan pada sistem respirasi untuk dapat memenuhi kebutuhan oksigen. Di samping itu, terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang membesar. Sebagai kompensasi terjadi desakan rahim dan kebutuhan oksigen yang meningkat, ibu hamil akan bernapas lebih dalam. Hal ini akan berhubungan dengan meningkatnya aktivitas paru-paru. Oleh karena itu, selain untuk mencukupi kebutuhan oksigen ibu, juga harus mencukupi kebutuhan oksigen janin. Yang kedua, kebutuhan nutrisi. Untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi selama masa hamil, banyak diperlukan zat gizi dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelum hamil. Pada ibu hamil akan mengalami berat badan bertambah. Penambahan berat badan bisa diukur dari IMT atau indeks massa tubuh sebelum hamil. IMT dihitung dengan cara berat badan sebelum hamil dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam sentimeter. Kenaikan berat badan yang berlebihan atau berat badan turun setelah kehamilan triwulan kedua harus menjadi perhatian besar, kemungkinan hal yang tidak wajar sehingga sangat penting untuk segera memeriksa ke bidan terdekat. Yang ketiga, personal hygiene. Kebersihan badan mengurangi kemungkinan infeksi karena badan yang kotor banyak mengandung kuman. Pada ibu hamil, karena bertambahnya aktivitas metabolisme tubuh, maka ibu hamil cenderung menghasilkan keringat yang berlebih, sehingga perlu menjaga kebersihan badan secara ekstra. Samping itu juga menjaga kebersihan badan, juga mendapatkan rasa nyaman bagi tubuh. Beberapa contoh personal hygiene. Yang pertama, mandi. Yang kedua, perawatan vulva dan vagina. Yang ketiga, perawatan gigi. Dan yang keempat, perawatan kuku. Yang keempat, pakaian. Pakaian yang dianjurkan untuk ibu hamil adalah pakaian yang longgar, mudah mengisap, nyaman dipakai, tanpa sabuk atau pita, yang dapat menekan bagian perut atau pergelangan tangan karena akan mengganggu sirkulasi darah. Pakaian dalam atas atau BH dianjurkan yang longgar dan mempunyai kemampuan untuk menyangga payudara yang makin berkembang. Dalam memilih BH supaya mempunyai tali bahu yang lebar sehingga tidak menimbulkan rasa sakit pada bahu. Selanjutnya, pemilihan celana dalam sebaiknya terbuat dari katun yang mudah menyerap air sehingga untuk mencegah kelembapan yang dapat menyebabkan gatal dan iritasi. Apalagi ibu hamil biasanya sering buang air kecil karena adanya penekanan kandung kemih oleh pembesaran uterus. Yang kelima, eliminasi. Yang pertama, buang air besar atau BAB. Pada ibu hamil sering terjadi obstipasi. Obstipasi ini kemungkinan terjadi karena disebabkan oleh yang pertama, kurang gerak badan. Yang kedua, hamil muda sering terjadi muntah dan kurang makan. Yang ketiga, peristaltik usus kurang karena pengaruh hormon. Yang keempat, tekanan pada rektum oleh kepala. Yang kedua, buang air kecil atau BAK. Masalah buang air kecil tidak mengalami kesulitan, bahkan cukup lancar dan malah justru lebih sering karena adanya penekanan kandung kemih oleh pembesaran uterus. Yang keenam, seksual. Hamil bukan merupakan halangan untuk melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual yang disarankan pada ibu hamil adalah 1. Posisi diatur untuk menyesuaikan dengan pembesaran perut. Yang kedua, pada trimester ketiga, hubungan seksual supaya dilakukan dengan hati-hati karena dapat menimbulkan kontraksi uterus sehingga kemungkinan dapat terjadi partus prematur. Yang ketiga, hindari hubungan seksual yang menyebabkan kerusakan janin.
Yang keempat, hindari kunikulus atau stimulasi oral genitalia wanita karena apabila meniupkan udara ke vagina dapat menyebabkan emboli udara yang dapat menyebabkan kematian. Yang kelima, pada pasangan beresiko hubungan seksual dengan memakai kondom supaya dilanjutkan untuk mencegah penularan. Penyakit menular seksual hubungan disarankan tidak dilakukan pada ibu hamil. Yang ketujuh, mobilisasi dan body mekanik. Mobilisasi adalah kemampuan seorang untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur, dan mempunyai tujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehat. Manfaat mobilisasi adalah sirkulasi darah menjadi baik, nafsu makan bertambah, pencernaan lebih baik, dan tidur lebih nyenyak. Beberapa aktivitas yang dapat ibu lakukan selama hamil, yang pertama berenang, yang kedua berjalan kaki, dan yang ketiga yoga atau senam hamil. Yang kesembilan, istirahat. Istirahat dan bersantai sangat penting bagi wanita hamil karena ini harus diperhatikan dengan baik. Istirahat dan tidur secara teratur dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani untuk kepentingan perkembangan dan pertumbuhan janin, dan juga membantu wanita tetap kuat dan mencegah penyakit. Juga dapat mencegah keguguran, tekanan darah tinggi, bayi sakit, dan masalah lain-lainnya. Yang ke-10, imunisasi. Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seorang secara aktif terhadap suatu gen. Vaksinasi dengan toksoid tetanus atau TT dianjurkan untuk dapat menurunkan angka kematian bayi karena infeksi tetanus. Vaksinasi toksoid tetanus dilakukan 2 kali selama hamil. Imunisasi TT sebaiknya diberikan pada ibu hamil dengan umur kehamilan antara 3 bulan sampai 1 bulan sebelum melahirkan dengan jarak minimal 4 minggu. Baiklah, sekian penjelasan tentang kebutuhan fisik ibu hamil yang bisa saya sampaikan. Kiranya bisa manfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya Nestia Dewata Raja mengucapkan terima kasih buat kita semua.